Selamat bertemu kembali dengan saya di hari ini dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan sifat-sifat pada operasi bentuk akar, dan yang kedua dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat pada bentuk akar. Hanya saja untuk pertemuan kali ini yang kita bahas pada sifat penjumlahan dan pengurangan. Untuk manfaat di dalam pelajari bilangan bentuk akar nanti dapat kita gunakan di dalam pelajari matematika tingkat lanjut ataupun juga di dalam bidang studi yang lain, khususnya di bidang studi fisika. Anak-anak, sebelum membahas lebih lanjut, kita coba ingat kembali tentang operasi bentuk aljabar. Kalian masih ingat ya? 3x plus 5x, maka dalam menyelesaikannya adalah, kalian perhatikan, jadi 3 dengan 5 kita kelompokkan, kemudian x-nya kita tuliskan di belakangnya, maka 3 plus 5 sama dengan 8, x-nya masih tetap. Lanjut untuk pengurangan, 4p dikurangi 2p, maka dalam menyelesaikannya, 4 dengan 2 ini kita kelompokkan, p-nya tetap kita tulis di belakangnya, sehingga 4 dikurangi 2 itu adalah 2, p tetap kita tuliskan menjadi 2p. Selanjutnya kalau kita akan menjumlahkan beberapa suku, tetapi di sini ada yang beda jenisnya. Contoh, 3x dengan 5 ini beda jenisnya, kemudian 2x dengan 3x ini sama. Maka untuk menyelesaikannya adalah 3 dengan 2, 3x dengan 2x, ini 3 dengan 2 kita kelompokkan, x-nya mengikuti di belakangnya, kemudian kita tuliskan positif 5-nya di sini. Sehingga 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1, dapat ditulis x saja, kemudian ditambah 5. Lalu untuk perkalian bagaimana? Nah, untuk perkalian kita tinggal mengalihkan saja, di sini 3 kalikan 4 hasilnya adalah 12, sementara x kalikan y hasilnya adalah xy. Jadi 3x kali 4y sama dengan 12xy. Untuk pembagiannya 16x pangkat 3 dibagi 2x. Maka untuk membaginya 16 ini kita bagi 2 hasilnya adalah 8. Sementara x pangkat 3 dibagi dengan x hasilnya adalah x pangkat 2. 2 ini diperoleh dari ini 3, ini 1. Berarti 3 dikurangi 1 ini ketemunya 2, kita tuliskan di sini. Untuk yang berikutnya, sebelum membahas lebih lanjut, kita coba amati permasalahan di sini. Misalkan sebuah segitiga ABC, siku-siku di B dengan panjang sisi-sisinya adalah AB sama dengan 2, BC sama dengan 3. Berapa keliling dari segitiga tersebut? Ini kalau kita gambarkan segitiganya, untuk yang AB diketahui panjangnya, BC diketahui panjangnya, maka untuk mencari keliling, kita harus mencari panjang AC terlebih dahulu. Oke, sebelum menghitung panjang AC, kita ulas tentang operasi bentuk akar. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 3x plus, ini tidak kelihatan ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Sebagaimana contoh di tayangan sebelumnya, maka apabila x-nya kita ganti dengan akar 2, maka bentuk yang ada di situ akan dapat ditulis menjadi, nah bentuknya menjadi seperti ini. X-nya semua kita ganti dengan akar 2, didapat akar 2 plus 5. Kemudian yang AX plus BE dapat dinyatakan menjadi A plus B dalam kurung, yaitu kemudian X. Apabila X-nya kita ganti dengan akar 3, maka akan didapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Sekarang kalian cermati, di sini untuk 3 akar 2 plus 5 dikurangi 2 akar 2, ternyata di dalam menyelesaikannya adalah 3 dengan 2, ini dikelompokkan dulu ya. Hasilnya 3 kurangi 2 adalah 1, akar 2 ikuti di belakang, 5-nya tetap. Nah, untuk akar 2 ditambah 5, ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Mengapa? Karena antara akar 2 dengan 5 ini sukunya sudah tidak sejenis. Di sini ada akar 2, di sini tidak ada. Lanjut untuk yang A akar 3 plus B akar 3, maka menyelesaikannya adalah A plus B dikelompokkan, akar 3 mengikuti di belakangnya. Nah, dari kedua contoh ini ternyata untuk bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar, syaratnya adalah angka yang berada di dalam tanda akar ini haruslah sama. Nah, untuk contohnya,
Ya, sebelum masuk ke contoh, kesimpulan dari apa yang ada di tayangan sebelumnya, kalau A akar C ditambah B akar C, maka cara menyelesaikannya adalah A ditambah B, dihitung dulu, akar C ikuti di belakangnya. Demikian pula untuk pengurangan, A akar C dikurangi B akar C, A dikurangi B kali akar C, itu hasilnya. Untuk contoh soalnya, kita mulai contoh yang pertama. Tentukan hasil dari 3 akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 2 ditambah 7 akar 3. Untuk menyelesaikan ini, maka caranya kalian perhatikan, bilangan yang sejenis atau suku yang sejenis kita kelompokkan. Nah, di sini 3 akar 2 sejenis dengan 2 akar 2, maka ini kita kelompokkan. 5 akar 3 sejenis dengan 7 akar 3, kita kelompokkan. Jadi angka-angka yang berada di dalam tanda akar yang sama ini kita kelompokkan dulu. Oke, sehingga ini didapatkan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2, itu hasilnya adalah ya, 5 akar 3 ditambah 7 akar 3, nanti 5 ditambah 7 dikelompokkan dulu, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1 akar 2 ditambah 12 akar 3. Contoh yang kedua. Tentukan hasil dari akar 75 dikurangi akar 27 ditambah akar 12. Kalian perhatikan, angka-angka yang berada di dalam tanda akar ini semuanya berbeda. Maka, untuk menyelesaikannya, caranya kalian perhatikan, akar 75 ini kita ubah dulu menjadi 75 diubah menjadi 25 kali 3. Sehingga ini diurai menjadi akar 25 kalikan akar 3 menjadi 5 akar 3. Demikian pula untuk yang akar 27 dipecah atau kita uraikan menjadi akar 9 kalikan 3. Akar 9-nya adalah 3, akar 3-nya masih tetap, sehingga akar 27 senilai dengan 3 akar 3. Yang akar 12 juga demikian. Ini kita nyatakan menjadi akar 4 kali 3. Akar 4 adalah 2, akar 3 masih tetap, maka hasilnya 2 akar 3. Sehingga didapatkan akar 75 dikurangi akar 27 ditambah akar 12. Akar 75 kita ubah menjadi 5 akar 3. Akar 27, 3 akar 3. Akar 12 adalah 2 akar 3. Sehingga hasil terakhirnya akan didapat 5 dikurangi 3 ditambah 2 akar 3 diperoleh 5 dikurangi 2 itu 2 ditambah 2 ketemunya 4. Jadi hasil terakhirnya adalah 4 akar 3. Ya, demikian penjelasan tentang bentuk akar khususnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami untuk bisa kalian gunakan di dalam menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Saya akhiri dan selamat belajar.